Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saraswati Kurnia Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menyelesaikan proyek UAS saya pada mata kuliah Sistem Pakar. Jadi proyek UAS saya adalah seperti ini, diberikan sebuah dataset dan saya harus menyelesaikan dataset tersebut menggunakan metode K-means dengan softwarenya RStudio. Langsung aja kita kerjakan ya. Saya buat project baru. Oke, ini adalah tampilan ketika projectnya sudah dibuka. Saya beri nama UAS Siswar. Nah, di sini kita buat scriptnya. Jadi di sini langkah pertama adalah install package di device, cluster, dan Facto Extra. Kita install dulu ya. Oke, jadi ini package-nya udah saya install semua. Lumayan lama buat menginstal package ini karena membutuhkan koneksi internet yang banyak. Jadi seperti ini kira-kira. Kalau udah terinstall sampai Facto Extra, langsung saja kita panggil package-nya. Semua package-nya. Untuk langkah selanjutnya yaitu pemanggilan data. Jadi untuk pemanggilan data di sini kita upload dulu datanya. Data yang di soal tadi udah saya pindah ke Excel. Selanjutnya data Excel ini yang akan saya masukkan keluar ya datanya gini. Nah, langsung otomatis view dataset seperti ini. Tapi di sini kan kita panggil ya, kita masukkan dataset itu tadi, kita masukkan ke variabel baru namanya data. Jadi kita buat aja. Kemudian view, nah tampil untuk data dan dataset. Sebenarnya datanya sama, cuman dataset ini kita masukkan ke variabel baru yang namanya data. Selanjutnya ini untuk melihat top 6 ya. Summary ini tuh melihat deskriptif data. Langkah selanjutnya
ketika datanya udah kita panggil, standarisasi data. Jadi seperti ini, kodenya seperti ini. Nah, karena data kita ini jadi yang harus distandarisasi data itu data yang mengandung numerik. Data numerik itu artinya data yang berupa angka. Nah, kalau seperti ini kan bukan angka. Nah, karena yang kita ambil adalah data numerik, jadi kita ambil kolom mulai dari kolom ketiga sampai dengan kolom kelima. Ini kita masukkan. Selanjutnya kita panggil. Nah, ini yang jadi kolomnya cuman kolom 3 sampai 5, kolom yang lain kita buang. Selanjutnya kita buat variabel baru namanya data fix untuk menampung scale data. Ini udah keluar. Ketika udah distandarisasi ya, udah diproses kayak gini. Langkah selanjutnya ini mencari nilai K optimum. Jadi pada soal sebenarnya udah diberitahu, sudah diberi clue sama Bu Yulian kalau nilai K optimum itu atau klaster maksimalnya itu ada 3 klaster. Nah, tapi untuk memastikannya lagi apa benar pakai 3, ini kita pakai metode-metode ini. Jadi nanti kita ambil suara paling banyak ya. Misalnya di metode elbow kita dapat kelas nilai K optimumnya itu 3. Kemudian metode Silho 2, metode statistik 3, jadi kita putuskan untuk kita ambil nilai K optimumnya itu 3, jadi kita pakai pembagian 3 klaster seperti itu. Tapi kita pastikan dulu satu persatu. Saya copy dari atas saja. Yang pertama menggunakan metode elbow atau WSS. Yaitu landai kedua setelah curam. Jadi ini curam, grafik ini turun curam, kemudian ini adalah landai pertama dan landai kedua adalah yang ini. Nah, diketahui pada landai kedua ini nilainya antara 3 dan 4. Jadi kita ambil yang 3. Jadi kita dapat metode pertama yaitu nilai K optimumnya adalah 3. Selanjutnya kita pakai metode Silho. Nah, pada metode Silho ini cara bacanya pada grafiknya yaitu kita lihat garis putus-putus dulu. Nilai paling optimum yang pertama adalah 2. Nah, optimum yang pertama adalah 2, tapi juga ada nilai optimum tinggi yang kedua yaitu adalah pada angka 3. Nah, kita boleh memilih antara mau pakai nilai optimal yang pertama atau yang kedua. Jadi kali ini saya akan pilih nilai optimal yang kedua yaitu pakai angka 3. Jadi pada metode WSS tadi nilai K optimumnya adalah 3, pada metode Silho juga 3. Selanjutnya kita pakai metode gap statistik.
metode gap statistik ini adalah seperti ini. Bacanya kurang lebih sama dengan metode Simon, yaitu dilihat pada garis putus-putus, dicari angka paling tinggi. Nah, di sini angka maksimumnya itu kan ada 6, tapi untuk pembagian klaster 6 dengan data yang berjumlah hanya 15 itu terlalu banyak. Jadi kita tentukan lagi tinggi yang kedua, yaitu angka 7, itu semakin nggak mungkin ya. Nah, selanjutnya ini ada yang angka 3. Nah, di angka 3 ini ya. Jadi kita pakai yang angka 3 ini aja. Jadi untuk 3 metode, tiga-tiganya menghasilkan nilai K optimumnya yaitu 3. Jadi benar ya, sesuai untuk klasternya kita membagi menjadi 3. Setelah menentukan nilai K-nya, selanjutnya adalah melakukan klaster. Nah, ini adalah kodenya untuk melakukan klaster ya. Nah, kurang lebih seperti ini kodenya. Kita copy ke sini. Kita jalankan. Print final. Nah, dari sini kita udah bisa baca cluster, artinya dengan 3 cluster, yaitu size-nya itu ini. Artinya cluster pertama itu terdiri dari 4 data, cluster kedua ada 6 data, dan cluster ketiga ada 5 data. Nah, untuk cluster range-nya ini, nah untuk tahu data berapa aja sih yang masuk cluster 1, data berapa yang masuk cluster 2, dan data berapa yang masuk cluster 3. Nah, kita lihat di sini clustering vektornya. Angka 1 menunjukkan bahwa data pertama ini urut ya, datanya 1 sampai 15. Angka 1 itu menunjukkan bahwa data urutan pertama itu ada di klaster pertama. Selanjutnya data urutan kedua dan ketiga itu ada di klaster ketiga. Kemudian data urutan keempat dan kelima itu masuk ke klaster 2. Nah, untuk mengeceknya kita cek ya. Klaster 1 terdiri dari 4 data. Kita lihat yang masuk klaster 1 ada berapa aja. 1, 2, 3, 4. Betul. Kemudian klaster 2 ada 6 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Kemudian klaster 3 ada 5 data. 1, 2, 3, 4, dan 5. Betul semua ya. Nah, ini nah di sini keluar diagramnya. Nah, diagram ini untuk menunjukkan plot-plot per tiap klaster ya. Jadi klaster pertama itu warna merah, klaster kedua itu warna hijau, dan klaster ketiga ini warna biru. Nah, ini udah menunjukkan ya pengelompokannya seperti ini kira-kira. Selesai sudah untuk presentasi prakteknya pada penyelesaian soal UAS di mata kuliah sistem pakar menggunakan Kamins dan software RStudio. Saya menyadari masih sangat sekali banyak salah-salah, karena memang saya masih belajar juga, masih dalam proses belajar juga, dan semoga presentasi saya ini mendapatkan nilai yang sesuai dan bagus. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.